kembali lagi bersama kami dalam pembelajaran sejarah. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kajian geohistori jalur perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa abad 15 hingga 16. Nah, silakan duduk dan siapkan catatan kalian. Kalian tahu nggak bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Wilayah laut Indonesia ini terbagi menjadi 3 laut inti, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Ketiga laut inti tersebut memiliki peran yang sangat besar sebagai jalur perdagangan maupun persebaran kebudayaan dari masa ke masa. Secara geografis, pantai utara Jawa terletak di antara daratan Pulau Jawa dengan Laut Jawa. Pada sebelah barat terdapat Selat Sunda dan di sebelah timur terdapat Selat Bali. Pantai utara Jawa membentang di sepanjang Pulau Jawa dari Banten hingga Jawa bagian timur. Pantai utara Jawa juga merupakan muara bagi sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman Pulau Jawa, antara lain Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan Sungai Citarum. Aspek penting dalam peradaban pantai utara Jawa adalah adanya laut dan juga sungai yang mendukung proses pengangkutan komoditas dagang dari kegiatan ekonomi maritim. Pantai utara Jawa telah dijadikan sebagai sarana transportasi bagi kerajaan-kerajaan di masa lampau. Pantai utara Jawa menghubungkan wilayah-wilayah pesisir Pulau Jawa hingga menimbulkan berkembangnya pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Pengaruh pantai utara Jawa bagi perkembangan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari persebaran hasil kebudayaannya. Kondisi pantai utara Jawa tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara lingkungan dengan manusia. Hubungan antara kondisi fisik lingkungan dengan manusia tersebut menimbulkan terciptanya suatu tatanan yang mempengaruhi manusia pada suatu masa. Maka, berdasarkan paparan tersebut, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana jalur perdagangan masa Islam di pantai utara Jawa abad ke-15 hingga 16. Langsung aja kita bahas. Untuk mempelajari materi ini, kita akan membahas beberapa teori sebagai landasannya. Yang pertama adalah teori kebudayaan. Kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari, yang unsur-unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Terdapat 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup memiliki kaitan erat dengan perdagangan pada masa Islam awal di pantai utara Jawa abad ke-15 hingga 16. Jalur perdagangan Nusantara di pantai utara Jawa membuka peluang bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan maritim. Teori yang kedua adalah teori peradaban. Peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang memiliki disiplin ilmu yang lebih luas. Nah, terdapat 4 dimensi peradaban. Yang pertama adalah dimensi kebentukan, kedua dimensi keruangan, ketiga dimensi waktu, dan keempat dimensi struktural. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan dimensi keruangan, dimensi waktu, dan dimensi struktural untuk menganalisis perdagangan pada masa Islam awal di pantai utara Jawa abad ke-15 hingga 16. Lalu yang ketiga adalah teori geohistori. Teori geohistori menjelaskan mengenai hubungan lingkungan dengan kebudayaan. Terdapat beberapa paham mengenai teori ini. Yang pertama, paham determinisme, paham posibilisme, paham ekologi kebudayaan, dan juga model ekologi, serta paham optimisme teknologi. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan determinisme lingkungan. Alam dianggap sebagai suatu faktor yang sangat penting dalam perkembangan hidup manusia, dan hal tersebut berlaku di pantai utara Jawa, di mana memiliki laut dengan lokasi strategis sehingga timbul kebudayaan maritim. Kondisi fisik alamiah perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa merupakan pantai yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan berseberangan dengan Pulau Kalimantan. Pantai utara Jawa memiliki kondisi pantai yang relatif bersahabat sehingga mendorong aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa Islam abad ke-15 hingga 16. Kondisi fisik pantai utara Jawa sebagian besar adalah datar dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Sebagian besar garis pantai dapat didekati melalui jalur pelayaran karena tidak terlalu dalam.
Kondisi pantai di pantai utara Jawa umumnya juga berlumpur dan berpasir. Beberapa pantai juga memiliki ombak yang relatif tenang karena adanya pulau-pulau kecil di seberangnya. Pantai utara Jawa memiliki sumber daya alam yang sangat baik sehingga dapat menyediakan perbekalan bagi pedagang maritim. Selain itu juga terdapat komoditas kayu yang dapat digunakan untuk membuat kapal-kapal perdagangan. Oleh karena itu, jumlah penduduk di pesisir pantai utara Jawa semakin meningkat dari tahun ke tahun karena ramai akan perdagangan. Jalur perdagangan di pantai utara Jawa bergantung dengan adanya arah mata angin. Kondisi Nusantara yang dilewati oleh garis khatulistiwa menyebabkan adanya pergantian muson. Persebaran hasil kebudayaan. Jalur perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa pada abad ke-15 hingga 16 meninggalkan berbagai hasil kebudayaan yang dapat dipelajari hingga saat ini. Salah satunya adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat di mana terjadi interaksi antara pedagang untuk melakukan transaksi mengenai komoditi yang mereka miliki. Pelabuhan tersebar di sepanjang garis pantai utara Jawa. Yang pertama adalah Pelabuhan Kalapa. Sebagai salah satu kota pelabuhan yang dekat dengan Selat Sunda, Kalapa menjadi penyambung penting dalam jalur sutra. Kalapa juga menjadi salah satu pelabuhan yang menerima dan memperdagangkan berbagai komoditas dari daerah pedalaman. Komoditas yang diperdagangkan meliputi buah, lada, beras, kain, sayur, daging, dan asam Jawa. Tidak hanya menjual komoditas dagang daerah pedalaman, tetapi Kalapa juga menjadi tempat impor kebutuhan masyarakat di kerajaan. Sebagai pelabuhan internasional yang dikunjungi oleh pedagang asing dan lokal, Kalapa melakukan impor kain, pakaian, dan keramik. Kalapa memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, diperkirakan pada abad ke-15 hingga 16 memiliki kurang lebih 15.000 penduduk dari jumlah total keseluruhan 100.000 penduduk di Kerajaan Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa Kalapa menjadi salah satu kota pelabuhan yang sangat ramai, sehingga banyak penduduk yang bertempat tinggal di sana. Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten berada di wilayah pesisir utara Jawa, sehingga menjadikan pelabuhan ini sebagai suatu pelabuhan bandar yang penting pada masanya. Komoditas yang diperdagangkan berasal dari daerah pedalaman meliputi lada, pala, beras, dan berbagai macam kain. Banten juga memiliki jaringan perdagangan mulai dari Sumatera hingga menuju Kepulauan Maladewa. Pada saat penguasaan Kesultanan Banten, Pelabuhan Banten tidak hanya berfokus pada bidang perdagangan, tetapi juga melakukan penarikan cukai kepada pedagang yang memasukkan barang dagangannya ke pelabuhan. Besarnya cukai dibayar sesuai dengan kesepakatan Syah Banda dengan ketentuan tertentu. Perdagangan di Pelabuhan Banten tidak terjadi setiap hari dengan barang yang selalu ada, akan tetapi disesuaikan dengan kedatangan barang. Sebagai pelabuhan yang ramai dengan para pedagang asing, ditemukan juga jejak-jejak perkampungan yang dikhususkan bagi bangsa asing. Pemukiman ini umumnya ditempati oleh para saudagar, misalnya pecinan untuk kaum Cina, pakojan bagi pedagang muslim seperti Bengal, Gujarat, Arab, Persia, dan juga Abesinia. Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon merupakan salah satu daerah yang sangat ramai didatangi oleh pedagang asing. Cirebon menjadi salah satu kota pelabuhan penting sejak abad ke-15 dan abad ke-16, yaitu sejak awal masuknya ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Komoditas yang diperdagangkan di pelabuhan ini adalah beras dan asam Jawa. Pada proses jual beli di pelabuhan dan pasar Cirebon menggunakan mata uang yang telah ditetapkan oleh Syah Bandar. Akibat dari adanya pedagang asing yang masuk ke Cirebon, muncullah pemukiman bangsa asing, salah satunya adalah pemukiman Muslim. Diperkirakan Pelabuhan Cirebon memiliki penduduk sebesar 1.000 jiwa pada abad ke-15 hingga 16. Pelabuhan Demak. Demak merupakan sebuah pelabuhan yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di Selat Muria kuno dan sungai yang menghubungkan dengan pedalaman. Sebelumnya, selat itu rupanya agak lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Akan tetapi, sejak abad ke-17, jalan lintas itu tidak dapat digunakan lagi.
Letak Demak yang strategis tersebut memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia bagian timur dan bagian barat. Dengan demikian, perdagangan Demak semakin berkembang dan juga Demak berkembang menjadi kerajaan Islam. Lalu, kegiatan perdagangannya juga ditunjang oleh hasil pertanian yang mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Komoditi yang diperdagangkan adalah beras, rempah-rempah, hasil ternak, dan asam jawa. Pelabuhan Jumara atau Jepara. Jepara merupakan salah satu pelabuhan bandar terbesar yang dikuasai oleh Kesultanan Demak. Jepara sebelumnya diberi nama Ujung Muara atau Ujung Muara, kemudian diganti dengan Jepara. Jepara menjadi salah satu penghubung pelabuhan besar seperti Pelabuhan Gresik dan Cirebon. Komoditas yang terkenal dari pelabuhan ini adalah beras. Malaka mendapatkan suplai beras dari Jumara. Selain Malaka, Jepara juga memasok beras ke daerah lain seperti Banten, Kalapa, Maluku, dan Banjarmasin. Pelabuhan Jepara berada di bagian barat Pegunungan Muria dan langsung menghadap ke arah laut. Letak geografis ini sangat menguntungkan bagi kapal-kapal dagang yang ingin melakukan perjalanan atau singgah dalam perjalanan ke wilayah timur. Walaupun memiliki posisi strategis dalam hal persinggahan kapal, namun Jepara tidak memiliki koneksi dengan pedalaman Jawa sebagai asal dari komoditas beras. Pelabuhan Pati dan Juwana. Dua pelabuhan ini berada di daerah Pegunungan Muria dan dekat dengan Selat Muria. Juwana selalu dipasangkan dengan Jepara yang memiliki kondisi geografis langsung menghadap ke laut sehingga sangat cocok untuk pendaratan kapal. Sedangkan Pati identik dengan pelabuhan Demak yang menghubungkan pelabuhan dengan wilayah pedalaman. Pada abad ke-15, pelabuhan Juwana tidak terlalu penting perannya dalam perdagangan. Namun hal ini berbeda dengan Pati yang masih ramai dalam proses perdagangan. Akan tetapi, pada abad ke-16 terjadi beberapa konflik antara pelabuhan laut yaitu antara Jepara dan Demak atau Pati, disebabkan karena adanya perebutan komoditas perdagangan dari pedalaman yaitu beras. Pelabuhan Tuban. Pelabuhan Tuban memiliki letak yang sangat strategis di mana langsung menghadap ke arah Laut Jawa dan membuat kapal para pedagang dapat mendarat dengan aman. Komoditas yang diperdagangkan di Tuban adalah beras, rempah-rempah, kayu cendana, garam, mutiara, emas, perak, buah, dan kain. Beras akan diekspor dari Tuban menuju ke Cina atau dapat pula menjadi alat tukar untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, Tuban juga menjadi tempat penjualan lada yang didapatkan dari pedalaman Pacitan. Pelabuhan Tuban dianggap strategis sebagai lalu lintas pelayaran dari pedalaman Jawa. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Tuban yang berada di dekat dua sungai besar yaitu Sungai Brantas dan juga Bengawan Solo. Pelabuhan Gresik. Pelabuhan Gresik memiliki kondisi geografis yang sangat strategis terkait dengan menghadap laut dan dilindungi oleh Selat Madura. Selain itu, Gresik juga berada di dekat delta Sungai Bengawan Solo yang menghubungkannya dengan daerah pedalaman. Sebagai salah satu pelabuhan yang sangat penting di Pulau Jawa, maka banyak pedagang asing yang singgah dan berdagang di wilayah Gresik. Beberapa pedagang tersebut berasal dari Cina, Gujarat, Kalkuta, Siam, Ryukyu, dan Bengal. Pada abad ke-16 diperkirakan Gresik memiliki penduduk kurang lebih 30.000 orang. Hal ini membuktikan bahwa Gresik merupakan pelabuhan yang besar dan ramai akan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan di Gresik meliputi rempah-rempah, beras, dan kain. Gresik juga menjadi penghubung penting dalam pelayaran dan perdagangan ke wilayah Banda. Para pedagang akan singgah di Gresik sebelum atau sesudah dari Banda. Pelabuhan Surabaya. Pelabuhan ini berada di delta Sungai Brantas, menjadikan Surabaya sebagai salah satu pelabuhan yang terhubung dengan wilayah pedalaman. Pelabuhan Surabaya menjadi pusat perdagangan yang menyalurkan komoditi pedalaman Jawa ke pelabuhan-pelabuhan lain di pesisir pantai utara Jawa. Sungai Brantas merupakan sungai yang menjadi penghubung kegiatan perdagangan tersebut. Pelabuhan Surabaya juga memiliki hubungan perdagangan dengan Kalimantan, Maluku, dan Cina. Pada abad ke-16 diperkirakan pelabuhan Surabaya memiliki penduduk kurang lebih 50.000 hingga 60.000 orang.
Jumlah tersebut sangat banyak sehingga dapat dikatakan bahwa Surabaya adalah tempat yang ramai akan perdagangan maritim. Komoditas utama yang diperdagangkan di pelabuhan ini adalah beras. Perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa abad ke-15 hingga 16 dipengaruhi oleh letak pantai utara Jawa yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Raffles mencatat bahwa pesisir utara Jawa berkembang menjadi bandar perdagangan internasional karena posisi yang strategis dan didukung oleh ketersediaan bahan kayu untuk pembuatan kapal-kapal. Ramainya perdagangan di pantai utara Jawa juga disebabkan karena wilayah tersebut menjadi pelabuhan perantara antara hubungan dagang Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Perdagangan pada masa Islam awal di pantai utara Jawa memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi lahir dan perkembangnya peradaban dengan corak Islam pada abad ke-15 hingga 16. Pantai utara Jawa memiliki beberapa gugus kepulauan yang melindungi daratan dari gelombang besar. Posisi pantai utara Jawa tergolong strategis sehingga dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan maritim. Selain itu, kondisi pantai utara Jawa tergolong tenang dan tidak terlalu dalam sehingga relatif aman untuk dilalui. Di pantai utara Jawa, pelabuhan memiliki peran penting dalam perdagangan pada masa Islam awal abad ke-15 hingga 16. Pelabuhan dijadikan sebagai tempat singgah bagi pedagang-pedagang asing selama menunggu pergantian angin muson. Oleh karena itu, pelabuhan juga memegang peran penting dalam masuknya kebudayaan-kebudayaan baru di Nusantara. Kegiatan perdagangan pada masa Islam awal abad ke-15 hingga 16 di pantai utara Jawa melahirkan berbagai jenis kebudayaan. Menyebarnya Islam di sepanjang garis pantai utara Jawa melahirkan berbagai kerajaan Islam yang bergerak pada perniagaan maritim. Salah satunya adalah Kerajaan Demak. Pada abad ke-15, Kerajaan Demak didirikan oleh Sultan Fatah yang masih keturunan dari Majapahit. Kesultanan Demak terus berkembang dan melakukan perluasan wilayah. Kegiatan ekonomi Kesultanan Demak bergantung pada pertanian dan perdagangan. Sultan Demak juga melakukan penyebaran Islam dengan didirikannya pondok pesantren dan masjid yang berguna sebagai pusat kajian Islam. Pada pertengahan abad ke-16, Demak mengalami konflik internal yang menyebabkan runtuhnya kesultanan tersebut. Lalu yang kedua adalah Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada abad ke-15. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, bidang keagamaan, politik, dan perdagangan Cirebon sangat maju. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai raja sekaligus wali yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Cirebon menguntungkan wilayah ekonomi pada bidang perdagangan. Pelabuhan Cirebon menjadi pusat perdagangan yang ramai pada abad ke-15 hingga 16 sehingga sangat menguntungkan bagi perekonomian setempat. Pada abad ke-15 hingga 16, masyarakat pesisir pantai utara Jawa sebagian besar menganut agama Islam. Pengaruh Islam di Pulau Jawa terdeteksi melalui catatan seorang Muslim Cina bernama Mahwan. Dalam catatannya dinyatakan bahwa terdapat 3 macam penduduk di wilayah Jawa bagian timur, yaitu kaum Muslim di bagian barat, masyarakat Cina beragama Islam, dan penduduk asli. Politik pada masa Islam awal dikuasai oleh kesultanan-kesultanan yang berkembang di pesisir pantai utara Jawa. Elit politik dan elit agama menduduki tempat tertinggi dalam pemerintahan di kesultanan-kesultanan Islam. Salah satu kesultanan di pantai utara Jawa adalah Kesultanan Demak. Penyebutan gelar sultan bagi raja-raja Demak sebagaimana diceritakan oleh babat-babat tradisi memberi petunjuk bahwa raja, kecuali sebagai pimpinan politik, juga sebagai pimpinan agama. Kesultanan-kesultanan di pesisir pantai utara Jawa melakukan ekspansi ke beberapa wilayah untuk membentuk suatu emporium sekaligus melakukan dakwah. Utara Jawa juga relatif tenang dan tidak terlalu dalam, serta memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Pelabuhan di pantai utara Jawa tidak hanya sebagai tempat perdagangan, namun juga tempat bagi persinggahan pedagang-pedagang asing. Terdapat banyak sekali jalur perdagangan yang terbentuk di pantai utara Jawa, seperti Pelabuhan Kalapa yang memiliki komoditas buah, lada, beras, dan kain menyalurkan komoditinya ke Pelabuhan Banten, Cirebon, Madura, dan sebagainya. Sedangkan Pelabuhan Jungbara merupakan penyalur beras ke Pelabuhan Banten, Kalapa, Maluku, hingga Banjarmasin. Pada saat singgah di Indonesia, banyak pedagang yang
melakukan interaksi dengan penduduk lokal sehingga terjadi percampuran kebudayaan. Pedagang-pedagang muslim dari Parsi, Arab, Gujarat, Bengali, Melayu, dan bangsa-bangsa lain mulai membangun masjid-masjid dan mendatangkan pemimpin agama dari tempat lain. Sedemikian hingga jumlahnya bertambah banyak. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang mengandalkan sektor perdagangan maritim seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan juga Cirebon. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jalur perdagangan masa Islam awal di pantai utara Jawa pada abad 15 hingga 16 dengan kondisi fisik pantai utara Jawa. Analisisnya menggunakan teori determinisme lingkungan di mana lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu peradaban. Pantai utara Jawa terletak di kawasan tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga pelayaran dan perdagangan di pantai utara Jawa pada abad ke-15 hingga 16 dipengaruhi oleh angin muson dan arus laut. Pantai utara Jawa juga memiliki lokasi yang sangat strategis dengan kondisi alam yang memungkinkan untuk dilakukannya pelayaran sehingga banyak pelabuhan di sepanjang garis pantai. Pelabuhan tersebut merupakan pusat perdagangan dan juga sarana pertukaran kebudayaan pada masa Islam awal abad ke-15 hingga 16.